Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku. Apa kabarnya hari ini? Semoga senantiasa diberi kesehatan ya. Oh ya, hari ini kita akan mempelajari tentang metode ilmiah dan keselamatan kerja di laboratorium. Materi ini merupakan materi rangkaian dari bab 1 tentang ruang lingkup biologi kelas 10 semester Gasal. Adapun tujuan pembelajaran kita sekarang adalah mengidentifikasi, menyebutkan dan menjelaskan pendekatan permasalahan biologi melalui metode ilmiah dengan prinsip keselamatan kerja dengan sikap teliti, tanggung jawab, mandiri, dan disiplin serta bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Anak-anakku, kemarin kita sudah mempelajari tentang ruang lingkup biologi, yaitu tingkatan organisasi kehidupan beserta permasalahannya, cabang-cabang biologi, dan manfaat biologi. Sekarang, bagaimana cara menemukan jawaban dari masalah penelitian yang berkaitan dengan studi biologi? Ada suatu cara untuk mencari jawaban masalah penelitian secara lebih terarah dan terencana, yaitu dengan metode ilmiah. Apakah yang dimaksud dengan metode ilmiah? Metode ilmiah merupakan teknik yang disusun sehingga suatu hasil penelitian dapat lebih dipertanggungjawabkan. Dengan metode ilmiah, kita dapat membuka tabir kebenaran mengenai fenomena alam yang akan makin membukakan mata kita terhadap keagungan Tuhan, Sang Maha Pencipta yang menciptakannya. Nah, apa saja langkah-langkah dalam metode ilmiah? Yang pertama adalah memilih masalah. Sebelum melakukan penelitian, langkah awal yang harus dikerjakan adalah mengidentifikasi atau menentukan masalah yang akan diteliti. Apa yang dimaksud dengan masalah? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, masalah adalah sesuatu persoalan yang harus diselesaikan. Masalah yang akan diteliti dapat diperoleh dari pengamatan sehari-hari. Misalnya, mengapa ikan di kolam terserang penyakit? Atau mengapa tanaman di kebun sulit tumbuh? Dan banyak lagi permasalahan yang lain. Langkah yang kedua adalah mengumpulkan informasi. Nah, mengumpulkan informasi merupakan langkah yang penting karena kita harus menguji kebenaran dari masalah tersebut. Informasi didapatkan bisa dari berbagai sumber, seperti misalnya penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya. Langkah yang berikutnya adalah merumuskan masalah. Masalah yang akan diteliti seperti yang sudah kita bahas pada pembelajaran sebelumnya, dibuat dalam rumusan masalah. Rumusan masalah merupakan suatu pernyataan rinci, lengkap dan jelas mengenai ruang lingkup permasalahan yang akan diteliti. Rumusan masalah biasanya dibuat dengan cara membuat pertanyaan dari masalah yang akan diteliti. Pertanyaan tersebut dapat berupa apakah, bagaimana, mengapa, dan di mana. Seperti contoh, misalnya Ananda perhatikan gambar dalam PowerPoint berikut ini. Dari gambar tersebut bisa dibuat rumusan masalahnya. Sebagai contoh, apakah cahaya mempengaruhi pertumbuhan daun bawang? Langkah yang berikutnya adalah hipotesis. Setelah menentukan masalah, langkah berikutnya adalah membuat hipotesis. Hipotesis adalah dugaan atau jawaban sementara mengenai suatu hal atau permasalahan yang akan dibuktikan kebenarannya.
melalui data-data atau fakta-fakta penelitian. Pada umumnya, hipotesis menunjuk pada hubungan antara dua variabel atau lebih. Misalnya, dalam penelitian yang berjudul "Pengaruh cahaya terhadap pertumbuhan daun bawang", hipotesis yang dibuat harus menunjukkan adanya hubungan antara cahaya matahari dengan pertumbuhan daun bawang. Nah, langkah yang berikutnya adalah melakukan eksperimen. Percobaan atau eksperimen merupakan salah satu langkah dalam metode ilmiah yang berfungsi untuk mendapatkan data yang digunakan untuk membuktikan apakah hipotesis kita diterima atau ditolak. Jadi, percobaan atau eksperimen dilakukan untuk menguji hipotesis. Langkah berikutnya setelah melakukan eksperimen adalah mengolah dan menganalisis data. Dari hasil percobaan akan diperoleh data, yaitu nilai-nilai hasil pengamatan atau pengukuran. Data yang belum diolah dinamakan data mentah. Seluruh data yang diperoleh dari hasil pengukuran dan pengamatan harus disusun dan ditampilkan sesuai dengan bagian-bagiannya. Hal tersebut bertujuan agar kita lebih mudah membacanya. Langkah berikutnya setelah kita mengolah data adalah membuat kesimpulan. Dalam membuat kesimpulan, peneliti harus memperhatikan hipotesis yang diajukan, serta data-data yang telah diperoleh dari hasil penelitian. Data-data penelitian yang telah dianalisis digunakan untuk menguji hipotesis mana yang diterima, sehingga kita dapat menarik kesimpulan yang benar. Langkah terakhir dari sebuah penelitian adalah mempublikasikan hasil penelitian. Salah satu kewajiban peneliti adalah membuat laporan atas penelitian yang dikerjakannya. Laporan penelitian merupakan karya tulis ilmiah, sehingga harus ditulis dengan aturan tertentu serta menggunakan bahasa dan kosakata ilmiah yang baku. Laporan penelitian memuat informasi penting yang berkaitan dengan penelitian yang dikerjakan. Anak-anakku, dalam kegiatan penelitian ada yang disebut dengan variabel penelitian, dan ini merupakan bagian dari kegiatan merancang eksperimen atau percobaan. Variabel adalah suatu kondisi yang dikenakan dan dikontrol atau diamati perubahannya pada kelompok objek penelitian. Macam-macam variabel itu ada 3. Yang pertama adalah variabel bebas, yaitu variabel yang mempengaruhi hasil percobaan. Yang kedua, variabel terikat, yaitu variabel yang dipengaruhi selama percobaan. Dan yang berikutnya adalah variabel kontrol, adalah variabel yang dibuat sama dengan semua perlakuan. Nah, coba Ananda perhatikan contoh variabel berikut ini. Terlihat sebuah judul penelitian, pengaruh air terhadap pertumbuhan panjang daun tanaman bawang. Ini adalah judulnya ya. Nah, maka variabel bebasnya adalah air. Alasannya karena air yang menyebabkan perubahan pada tanaman daun bawang. Kemudian variabel terikatnya adalah pertumbuhan daun tanaman bawang, karena perubahan pada daun tanaman bawang yang akan diamati. Dan yang berikutnya adalah variabel kontrol, yaitu tanaman bawang itu sendiri.
Baiklah anak-anakku, itu tadi mengenai metode ilmiah. Dan sekarang kita akan melanjutkan kepada kecelakaan di laboratorium. Yang pertama, faktor apa saja yang mempengaruhi kecelakaan di laboratorium? Di antaranya, peserta praktikum kurang memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang alat dan bahan kimia yang digunakan saat melakukan kegiatan praktikum. Yang kedua, petunjuk untuk melakukan kegiatan praktikum kurang jelas. Yang ketiga, pengawasan dan bimbingan yang kurang dari guru atau petugas laporan, sehingga peserta praktikum yang sedang melakukan praktikum di laboratorium menjadi kekurangan informasi. Yang keempat, perlengkapan keamanan dan pelindung untuk kegiatan laboratorium praktikum di laboratorium jumlahnya tidak memadai. Peserta praktikum tidak mengetahui dan mengikuti petunjuk keselamatan kerja di laboratorium. Nah, berikut ini akan Ibu sajikan beberapa simbol bahan berbahaya di laboratorium yang mungkin saja akan Anda temui ketika melaksanakan praktikum nanti di laboratorium. Yang pertama, ini dengan gambar di sebelah kanan ya, terlihat seperti ini simbolnya. Ini adalah artinya bahan tersebut mudah terbakar. Contohnya adalah alkohol, parfum. Kemudian dengan simbol yang seperti ini, yang kedua, artinya bahan tersebut memiliki dampak iritasi atau berbahaya, berbau tajam dan menyengat. Contohnya uap bromin, amonia, asam sulfat, dan kloroform. Yang ketiga, gambarnya seperti ini, yaitu menunjukkan bahwa bahan tersebut mudah meledak. Contohnya campuran hidrogen dan oksigen. Kemudian yang keempat, ini artinya korosif. Contohnya asam dan basa kuat atau dapat menimbulkan karat. Selanjutnya, gambar seperti ini artinya bahan tersebut beracun atau bersifat toksik. Contohnya adalah merkuri, sianida, gas klorin, dan karbon tetraklorida. Bahan berikutnya yang memiliki simbol seperti ini bersifat radioaktif. Contohnya uranium dan plutonium. Nah, anak-anakku, sekarang kita akan membahas tentang prosedur keselamatan kerja di laboratorium. Yang pertama adalah penanganan limbah laboratorium. Yang kedua, alat dan bahan laboratorium. Pengenalan terhadap alat dan bahan, prosedur penggunaan alat yang baik dan benar, serta penggunaan bahan secara efektif dan efisien menjadi kunci keberhasilan kegiatan praktikum tersebut. Baiklah anak-anakku, demikian untuk informasi yang dapat Ibu sampaikan mengenai metode ilmiah dan keselamatan kerja di laboratorium. Berikutnya, silahkan kerjakan latihan soal berikut ini dan tulis jawabannya di buku catatan masing-masing.